Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala judda rabbina ma takhada sahibata wala walada wa annahu kana yaqulu safiyuna 'ala Allahi satata wa anna dhananna allan yataqul insanu wal jinnu 'ala Allahu kadziba sadaqahu 'ali sadaqu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat hidayah tidak pernah ada hentinya hingga hari ini kita masih bisa menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan buat hambanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita, nantinya senantiasa diberikan kepada kita, nanti pada keluarga kita juga, dan kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui kelak nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang ini kita selalu melihat keadaan dan situasi serta kondisi yang ada di sekitar kita, yang ada di mana kita harus berbaring, kita harus memanjat, kita harus berkata, kita harus bilang maupun kita harus menolak. Di sekitar kita senantiasa diinggapi dengan berbagai macam obligasi yang ada secara umum maupun non umum, secara praktis maupun tidak praktis, semuanya itu didominasi dengan apa yang dinamakan dengan apa yang tidak lepas dari manusia, yaitu apa? Iblis. Iblis sampai dikeluarkan surat jin. Iblis ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laknatullah. Karena hamba Allah Adam berserta turun-turunannya termasuk kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nenek moyang kita, ya mbah kita adalah mbah Adam. Apapun terjadi kita masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Apapun terjadi ketika kita menjadi keturunan Adam alaihissalam, tidak lepas dengan janji iblis itu yang diusir dari surga Allah kemudian dilempar, tidak diakui lagi sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang sujud ataupun taat kepada Allah. Sudah tidak diakui lagi, tapi iblis punya permintaan akan mengganggu, akan mencari teman. Jadi tujuannya apa? Mencari teman. Teman untuk diajak bukan main-main. Kalau umumnya kita teman diajak ayo ngopi bareng-bareng, diajak teman ayo maman kita ngajak berbaik suatu hal berjamaah ke dalam suatu majelis bareng-bareng bersama. Ini iblis mengajak anaknya keturunan Adam diajak bareng-bareng untuk menikmati apa? Menikmati neraka jahanam, neraka jahim, neraka selamanya. Khalidina fiha nar, selamanya di neraka. Diajak ini, kita ini diajak manusia-manusia yang berhati ataupun tidak punya toleransi terhadap Al-Quran, diajak semuanya. Mereka-mereka yang imannya tipis-tipis setengah dunggil, diajak semuanya untuk apa? Untuk diajak menjadi temannya iblis, bersama-sama ngopi di neraka. Yang kopi di neraka laut kita lihat sendiri, bukan kopi yang kita minum, tapi buah zakar yang segala sesuatunya yang berbau duri, tidak menghilangkan haus, bahkan membakar dalam tubuh kita. Masya Allah, bisa dibayangin. Jadi kehidupan manusia itu tidak lepas dengan apa yang iblis sudah janjikan, apa yang iblis sudah bilang pada Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya iblis itu dulu adalah makhluk Allah yang berjutaan ibadah, paling taat, paling pintar di antara makhluk yang lain. Tetapi ketika itu Allah ciptakan manusia, iblis suruh sujud kepada manusia, kagak mau. Karena apa? Karena kesombongan, karena dia merasa wah, karena dia merasa pintar. Nah, sekarang ada 4 jeritan iblis. Jadi iblis ini menjerit sejerit-jeritnya, dia menjerit sekencang-kencangnya. Ibaratnya kita meraung sekencang-kencangnya. Itu ada 4 kejadian iblis ini menjerit. Yang pertama adalah hinalu ain, di mana iblis ini menjerit sekencang-kencangnya ketika apa? Ketika dia tidak diakui Allah sebagai hamba Allah, disuruh sujud kagak mau. Ketika itu semua penduduk surga suruh sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis yang ketika itu merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling tinggi dengan segala apa yang dia punya, dengan ibadah yang dia punya, kagak mau sujud sama Nabi Adam alaihissalam. Sewaktu disujud, semua makhluk Allah mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, tetapi iblis enggak mau. Kesombongan iblis ini yang menyebabkan iblis dikeluarkan atau diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu hal bahwa kesombongan yang dimiliki oleh manusia sekarang ini, karena manusia yang punya hati sombong, tidak mau merendah pada siapapun, tidak selalu merendah dalam hal sesuatu yang berhubungan dengan apapun, selalu yang dia tonjolkan kesombongan. Nomor 1 merasa dirinya sudah wah. Kalau sudah begini, kemudian kita masuk golongannya siapa? Kita masuk golongannya siapa? Masuk golongannya iblis atau golongan Nabi Adam alaihissalam atau golongan hamba Allah yang beriman? Kita sudah masuk golongan iblis. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang salah? Siapa yang bisa menilai? Anak kecil aja bisa menilai kita masuk golongan iblis. Kenapa? Karena kita sombong di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqina Allah. Ketika iblis diusir, kemudian karena merasa dirinya sombong paling mulia, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Diusir ini. Usir dari surga Allah ini, dia akhirnya apa? Menjerit sejadi-jadinya, sekencang-kencangnya. Ini adalah suatu hal, merupakan suatu kesombongan yang luar biasa. Kalau sudah seperti ini, apapun yang dimiliki oleh sifat-sifat watak iblis yang sekarang menjerat dengan diri manusia di saat susah, di saat kejadian apapun bentuknya, manusia selalu menyombongkan dirinya, tidak pernah tawadhu, tidak pernah bisa beri wasolahnya sudah hilang sama sekali, kesabarannya sudah enggak ada. Ini merupakan tanda-tanda manusia ini sudah bersama dengan iblis. Kebersamaan manusia dengan iblis ini artinya apa? Innallaha ma'asyabirin, berarti kita manusia tidak bersama dengan Allah, manusia bersama dengan iblis. Artinya apa? Artinya iblis ini sudah merangkul mereka untuk diajak apa? Diajak ngopi bareng-bareng di neraka jahanam. Ngopi yang airnya panas mendidih, ketika diminum tidak mengurangi daripada kenikmatan. Nikmatnya luar biasa, tapi bukan nikmat surga, nikmat neraka. Masya Allah. A'udzubillah min dzalik, tsumma a'udzubillah min dzalik. Kalau sudah begini, ngikut seperti itu, manusia itu masuk golongan siapa? Golongan iblis. Yang ketiga, wahina mauluda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis menjerit sejadi-jadinya ketika apa? Ketika kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Adam, iblis ini berusaha merangkul mereka. Iblis menyiapkan semua bala tentaranya untuk apa? Untuk merangkul semua anak-anak keturunan Adam. Sehingga apa? Buktinya dengan usaha iblis ini tidak sia-sia. Buktinya apa? Pada waktu itu sebelum baginda Rasulullah SAW lahir, iblis bisa merangkul mereka, menyudutkan mereka dengan jahiliyahnya. Mereka anak Adam menyembah api. Mereka anak Adam banyak pada waktu itu yang nggak punya agama. Kepercayaannya aja dia adalah animisme, dinamisme dan segala yang bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti keberhasilan iblis di dalam merangkul semua
anak keturunan Adam. Artinya apa? Iblis menjerit sejadi-jadinya ketika wakhina mauluda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah lahir. Kenapa? Karena ketika Rasulullah lahir, Rasulullah memberikan cahaya penerangan buat umat-umat yang pada waktu itu dalam kegelapan, dalam naungan-naungan iblis, dalam menyembah api. Sehingga apa? Ini merasa terganggu daripada apa yang iblis rangkul pada waktu itu. Apapun yang terjadi, iblis sudah tidak bisa lagi merangkul umat-umat Muhammad. Setidaknya ada segala sesuatu yang menghalangnya. Inilah kalau kita benci dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, artinya apa? Artinya kita masuk golongan siapa? Ketika kita membenci peringatan Maulid Nabi, ketika kita membenci kelahiran Rasulullah SAW, artinya kita golongan siapa? Kita tidak jauh, kita adalah golongan iblis. Jeritan iblis yang nomor 4 adalah segala sesuatu yang sangat menyakitkan bagi si iblis ini sendiri. Artinya apa? Iblis ini merasa tertekan luar biasa dengan yang keempat, yaitu wakhina unzilatil Fatihah. Iblis menjerit saat diturunnya surat Fatihah, surat yang mutlak, segala sesuatu yang harus pakai Fatihah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'atan habib. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang di hari kiamat menolong para pembacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'atan habib. Mereka yang membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, dia datang nanti di hari kiamat. Artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran yang kita baca ini nanti adalah suatu akan datanglah kepada kita. Yang kita baca ini salah satu contoh surat Al-Mulk, nanti akan datang kepada kita. Surat Waqiah datang kepada kita. Makanya dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa satu ayat, satu huruf bisa membawa 10 rahmat. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu baru satu huruf. Kalau satu ayat berapa huruf, berapa rahmat yang kita dapatkan. Kalau satu Al-Quran kita baca, berapa ribu rahmat yang kita dapatkan. Ini merupakan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba, kepada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan syafaat Allah, juga syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Akan selamat dunia akhirat, khalidina fiha, selamanya di akhirat nanti. Tidaklah sia-sia bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa ketika masa hidupnya dia selalu membaringkan diri, mendisiplinkan dirinya dia untuk senantiasa gemar sekali di dalam membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah yang Ustaz muliakan, alangkah baiknya ketika kita mendapatkan segala sesuatu apa yang kita dapatkan, jangan sampai kita mendapatkan segala sesuatu apa yang Allah tidak kehendaki, apa yang Allah tidak ridhoi kepada hambanya. Ini merupakan suatu tindakan yang bodoh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hamba ataupun umat Muhammad khususnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai golongan hamba Allah yang senantiasa tawaduk pada Allah, istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah gentar dalam menghadapi segala sesuatu apapun yang ada dalam hati kita. Al-imanu atu'minu billahi, yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala hal kesulitan apapun, jangan kita bergantung atau apalagi sampai bergemantungan pada iblis, menyembah iblis. Hindari semuanya itu. Baca, tanamkan Al-Fatihah di dalam hati kita, jangan sampai lepas. Tanamkan Al-Quran dalam hati kita, jangan sampai kandas. Apapun yang terjadi, kita sebagai umat Muhammad beruntung sekali menjadi umat Muhammad. Yang kenapa? Karena kita akan mendapatkan banyak rahmat. Banyak sekali umat Muhammad ini yang akan kita dapatkan keistimewaan dari Allah, termasuk rahmat di bulan Ramadan, rahmat di bulan Rajab, dan banyak sekali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.